Halo adik-adik, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Tentunya baik semua ya, amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 2.1 menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa saja sih struktur-struktur akar itu dan apa fungsinya? Banyak juga loh jenis-jenis dari akar. Mari kita simak video berikut. Nah, ini adalah tanaman tomat. Perlu kita ketahui bahwa tumbuhan terbagi atas 6 bagian: bunga, daun, buah dan biji, batang, dan akar. Akar bagian yang tidak tampak, sebab akar terletak di bagian bawah tanah. Nah, akar ini ternyata sangat penting bagi tumbuhan. Mengapa akar sangat penting bagi tumbuhan adik-adik? Mari kita lihat terlebih dahulu video mengenai struktur bagian akar. Struktur akar. Struktur akar terbagi atas bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar. Terdapat pangkal akar atau leher akar. Nah, pangkal akar atau biasa disebut leher akar memiliki fungsi untuk menghubungkan antara bagian akar dengan bagian batang dari sebuah tumbuhan. Kemudian batang akar. Batang akar merupakan suatu bagian akar tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara pangkal akar, cabang akar, rambut akar, hingga ujung akar. Yang ketiga yaitu cabang akar. Cabang akar merupakan sebuah bagian yang terhubung dengan pangkal akar maupun batang akar, memiliki fungsi untuk membentuk rambut-rambut akar baru dengan membentuk percabangan dalam sebuah akar. Selanjutnya, rambut akar. Terdiri dari bulu halus bercabang-cabang yang tumbuh dari sel epidermis. Rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang terbentuk akibat penonjolan sel-sel kulit luar dari akar. Fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara. Nah, di sini digambar rambut akar ini berwarna putih. Yang kelima, ujung akar. Ujung akar bagian akar yang paling muda sehingga jaringan-jaringannya masih aktif mengalami pertumbuhan. Jika telah bertumbuh, ujung akar dapat memfasilitasi terbentuknya cabang akar maupun rambut akar yang baru. Nah, ujung akar juga merupakan bagian dari akar yang dilindungi oleh tudung akar. Yang terakhir yaitu tudung akar.
terdapat pada bagian paling ujung dari sebuah akar. Fungsinya untuk melindungi struktur akar terhadap kerusakan pada saat menembus partikel tanah. Pada tudung akar ada kaliptra yang tersusun dari sel-sel meristem. Fungsi dari kaliptra sebagai pelumas agar gesekan antara ujung akar dan tanah dapat diperkecil saat akar menembus partikel tanah. Struktur bagian dalam akar. Satu, epidermis. Epidermis merupakan sel-sel luar yang pada umumnya berada di bagian ujung akar. Susunan sel-sel epidermis sangat rapat dan cukup tebal, namun dinding selnya sangat mudah dilewati oleh air. Fungsinya sebagai jalan masuk air maupun mineral ke dalam tumbuhan. Epidermis juga berfungsi sebagai pembentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah latelar dari dinding luarnya. Dua, korteks. Korteks merupakan sebuah jaringan yang tersusun dari beberapa sel yang membentuk beberapa lapisan di bawah jaringan epidermis. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Korteks juga berfungsi untuk proses pertukaran antar gas. Ketiga, endodermis. Endodermis merupakan bagian dari akar yang terletak di bawah jaringan korteks dan tersusun atas satu lapis sel, sehingga bisa dikatakan bahwa jaringan endodermis ini merupakan suatu pemisah antara korteks dengan bagian silinder pusat atau stele. Endodermis berfungsi sebagai perantara bagi air yang mengandung zat hara atau mineral dari jaringan korteks menuju silinder pusat. Yang keempat atau bagian yang paling terdalam, silinder pusat. Silinder pusat atau yang biasa disebut sebagai stele merupakan bagian terdalam dari sebuah akar. Silinder pusat ini terdiri dari 3 macam jaringan, yaitu jaringan perisikel, berkas pembuluh angkut, dan jaringan empulur. Silinder pusat ini berfungsi membentuk bagian kulit dan membentuk bagian kayu. Silinder pusat juga ini berfungsi sebagai pertumbuhan sekunder dan sebagai jaringan pertumbuhan akar ke arah samping. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur akar. Selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk akar. Yang pertama, bentuk akar itu ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang mempunyai 4 bagian. Yang pertama, akar pokok atau akar besar, kemudian cabang-cabang akar, yang ketiga, rambut-rambut akar, dan tudung akar. Akar pokok atau besar memiliki lateral atau samping yang biasanya disebut cabang akar. Ini akar pokok.
Nah, yang di samping ini cabang-cabang akar, kemudian ada rambut-rambut akar yang paling ujung namanya tudung akar. Akar tunggang dimiliki oleh tanaman monokotil atau tumbuhan berkeping dua. Contohnya seperti mangga, terus jeruk, rambutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya serabut. Akar serabut memiliki dua bagian. Yang pertama, rambut akar dan tudung akar. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar pokok atau akar besar yang memanjang seperti pada akar tunggang. Akar serabut ini memiliki sekumpulan serabut-serabut tipis. Kemudian akar serabut juga memiliki bentuk dan panjang yang hampir sama. Akar serabut tumbuh di pangkal akar. Nah, selain akar tunggang dan akar serabut, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping satu. Contohnya seperti kelapa, padi, jagung, dan rumput. Nah, selain akar tunggang dan akar serabut, ada akar khusus yang dimiliki oleh beberapa tumbuhan. Contohnya akar gantung. Nah, akar gantung ini tumbuh di bagian batang tumbuhan ke arah tanah. Tumbuh di atas akar gantung ini menggantung dan tumbuh di atas tanah. Contohnya seperti tidak ada contohnya, Ibu gambarkan pada pohon beringin. Nah, akar gantung ini tumbuh dari batang-batang tumbuhan ke arah tanah. Seperti ini. Selanjutnya ada akar pelekat. Nah, ini akar pelekat ini tumbuh di sepanjang batang dan berguna untuk menempel di pohon, tumbuhan lain, di dinding atau di kayu. Contohnya pada tumbuhan sirih dan lada. Kemudian ada akar tunjang. Nah, akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah akar dan seolah akan menunjang tumbuhan tersebut atau batang tersebut. Contohnya pada tumbuhan bakau dan pandan dan masih banyak lain. Kemudian ada akar napas. Akar napas ini mempunyai banyak celah-celah untuk jalan masuknya udara. Akar napas tumbuh ke atas dan muncul di permukaan tanah atau di permukaan air. Akar napas ini dimiliki oleh tumbuhan seperti tumbuhan di darat maupun di air. Nah, selain dari akar-akar ini lagi, ada akar yang biasanya digunakan oleh manusia sebagai obat-obatan dan bahan makan. Sebagai obat-obatan, contohnya seperti kunyit, jahe,
lengkuas, dan masih banyak lagi. Sebagai bahan pangan, contohnya seperti wortel, bawang merah, bawang putih, lobak, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi bentuk-bentuk dari akar. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan.